Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Saat malam hari tiba, samar-samar terlihat awan badai di langit yang gelap gulita. Sesekali kilat menyambar saat berputar, menerangi hutan pegunungan yang luas di bawahnya untuk sementara. Pada saat ini dua orang sedang duduk di depan api unggun di hutan pegunungan. Cahaya redup dari nyala api menyinari wajah Xiaoyan dan Guyao, menerangi tanah dalam jarak belasan kaki dari mereka. Suasananya agak sunyi. Bahkan saat ini Xiaoyan masih mengingat penampilan Xiao Jin sebelum diambil oleh Jinlin. Kedua matanya menunjukkan keengganan yang dalam untuk berpisah dengannya. Leluhur Xiao Xuan belum dibangkitkan, dan Xiaoyan hanya memiliki Xiao Jin yang tersisa di benua Yuanwu. Namun leluhur Xiao Xuan masih jauh dari benar-benar dibangkitkan, dan sekarang Xiao Jin telah dibawa pergi. Ini berarti bahwa Xiaoyan akan sendirian selama sisa perjalanannya. Xiaoyan berkata, "Kutua, menurutmu, apakah keputusanku untuk mengirim Xiao Jin pergi adalah keputusan yang tepat?" Xiaoyan bertanya. Dia tidak khawatir akan menghadapi bahaya sendirian. Lagi pula dia telah mengalami banyak hal seperti itu. Dia hanya khawatir apakah Jinlin dapat dipercaya. Bahkan dengan pembatasan sumpah hukum petir, Jinlin masih orang asing bagi Xiaoyan. Siapa yang akan dengan mudah mempercayai kata-kata orang asing? Guyao berkata, "Xiaoyan, tidak pantas bagiku mengomentari hal-hal lain. Namun kamu bisa tenang tentang sumpah hukuman petir ini. Bahkan jika dia punya niat jahat, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Meskipun aku tidak pernah berhubungan dengan suku naga Void kuno, aku bisa memberitahumu secara kasar bahwa selain sejumlah kecil orang, anggota suku naga Void kuno lainnya memiliki karakter yang cukup baik. Kamu layak mempercayai hal ini," jawab Guyao. "Oh, aku harap begitu." Xiaoyan menghela nafas pelan saat mendengar ini. Guyao berkata, "Xiaoyan, jangan lupa apa yang sudah kamu katakan. Bukankah kamu menyuruh Xiao Jin pergi agar kamu dapat menghadapi 4 sekte besar dengan sepenuh hati? Dendam antara kamu dan 4 sekte besar harus kamu selesaikan sendiri. Hanya dengan menyuruh Xiao Jin pergi, kamu dapat mencegahnya terlibat. Kamu harus menempuh jalan itu. Mengapa kamu harus berpegang pada masalah ini?" Guyao menegur Xiaoyan. Nada suaranya sangat tegas. "Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Cepatlah pulih dari lukamu. Aku masih punya sesuatu untuk kukatakan padamu setelah kamu pulih." Guyao berbicara lagi dengan suara rendah. Setelah itu Guyao berbalik kemudian terbang ke langit malam yang gelap. Dia menatap awan badai yang bergejolak di atas kepalanya dan menunjukkan ekspresi tidak puas. "Cih, cuaca sialan ini benar-benar mengganggu. Kalian semua, bubar." Guyao tiba-tiba mengutuk dan melambatkan tangannya. Pilar energi putih segera melesat keluar dan memasuki awan petir di langit. Tak lama kemudian, awan badai di langit tersapu dan menghilang sepenuhnya. Setelah awan badai berhamburan, bulan yang terang benderang menjulang tinggi di langit malam. Bintang-bintang muncul di mana-mana. Cahaya berhamburan dari langit dan mendarat di Xiaoyan yang sedang duduk bersila memurnikan pil obat di tubuhnya. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah duduk di depan api yang padam selama 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiaoyan telah memurnikan tidak kurang dari 5 pil obat tingkat D. Baru pada saat inilah luka-luka di tubuhnya pulih sepenuhnya. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat merasakan doki yang melimpah di dalam tubuhnya. Setelah itu dia berdiri dari tanah, mengangkat kepalanya dan menatap Guyao berdiri di langit. Guyao berkata setelah melihat Xiaoyan keluar dari kondisi pelatihannya, "Apakah kamu sudah pulih?" Xiaoyan mengangguk, kakinya menghentak tanah saat tubuhnya melesat ke langit dan berdiri di depan Guyao. "Karena kamu sudah pulih, ayo kita pergi," ucap Guyao. Saat berbicara, Guyao berubah menjadi seberkas cahaya memasuki tubuh Xiaoyan. "Pak Tuagu, bukankah kamu bilang ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku tempo hari?" Xiaoyan bertanya. "Sebaiknya kau pergi dulu. Mungkin agak terburu-buru, aku akan memberitahumu saat waktunya tepat dalam beberapa hari," jawab Guyao. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Guyao menyela perkataan Xiaoyan seolah-olah dia sudah menduganya. Tawanya yang lembut mengandung makna yang berbeda, membuat Xiaoyan merasa curiga. Namun sulit baginya untuk menebaknya. Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya. Dia sekali lagi menoleh untuk melihat ke arah barat daya di depannya. Pegunungan Silin ada di sana. Luasnya wilayah Silin telah jauh melampaui ekspektasi Xiaoyan. Awalnya ia mengira bahwa dengan kecepatannya, ia tidak akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari untuk mencapai pegunungan Silin. Namun Xiaoyan ternyata telah menggunakan total 5 hari. Sebelum ia dapat melihat garis besar pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Baru pada saat inilah Xiaoyan benar-benar mengerti betapa luasnya benua Yuanwu. Tempat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua Doki. Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia akan mampu menempuh jarak 10.000 km dalam sehari jika ia terus terbang. Bahkan dengan kecepatan yang menakutkan itu,
Xiaoyan masih membutuhkan waktu 5 hari untuk terbang. Sulit untuk membayangkan seberapa luas wilayah barat. Yang terpenting tempat ini hanyalah wilayah terluar wilayah barat. Tidak perlu disebutkan seberapa luas keseluruhan benua Yuanwu. Apakah ini pegunungan Silin? Ukurannya memang menakjubkan. Xiaoyan menatap pegunungan panjang di depannya dari ruang kosong. Kedua matanya menunjukkan kekaguman. Dia bahkan tidak dapat melihat ujungnya. Itu seperti binatang buas besar yang sedang tidur di depan Xiaoyan. Pegunungan yang terjal itu naik turun. Berdasarkan penyelidikan kekuatan spiritualnya, ia telah mendeteksi lebih dari 10 aura bandi elit di dekat wilayah luar pegunungan. 7 di antaranya adalah manusia. Meskipun 3 lainnya telah berubah menjadi bentuk manusia, Xiaoyan masih mampu mendeteksi aura kekerasan dari tubuh mereka. Itu adalah aura yang unik bagi binatang ajaib. Sesaat kemudian, Xiaoyan sudah muncul di sebuah kota kecil. Kota kecil ini disebut Kota Sangmu. Itu adalah satu-satunya tempat berkumpulnya manusia di wilayah luar pegunungan Silin. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang paling ramai. Yang paling laku di tempat ini tentu saja inti monster dari binatang ajaib di pegunungan Silin. Selain itu ada beberapa pil obat yang digunakan untuk penyembuhan. Xiaoyan bahkan menemukan bahwa tempat ini sebenarnya menjual beberapa jenis informasi. Di antara semuanya, hal yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah ada sejumlah besar informasi yang berhubungan dengannya. Penemuan ini membuat Xiaoyan merasa agak tercengang. Xiaoyan terus berjalan di antara kerumunan ramai. Akhirnya dia berdiri di depan sebuah toko yang dihias dengan sangat indah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat 3 kata yang mengandung kesombongan di papan nama toko itu. Paviliun Penembus Langit. Aku penasaran apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai langit seperti yang tersirat dari namamu, ucap Xiaoyan. Berdiri di depan Paviliun Penembus Langit, Xiaoyan menatap 3 kata besar pada papan nama itu dengan senyum jenaka di wajahnya seraya dia tertawa dingin. Setelah itu Xiaoyan mengangkat kakinya dan melangkah masuk ke dalam apa yang disebut Paviliun Penembus Langit. Ketika Xiaoyan melangkah ke Paviliun Penembus Langit, gelombang udara dingin langsung menyerbu. Pada saat yang sama ada aroma samar di udara dingin yang membuat orang merasa segar hanya dengan menciumnya. Setelah Xiaoyan memasuki paviliun, dia langsung melihat banyak orang. Tampaknya Paviliun Penembus Langit cukup populer. Berdasarkan penyelidikan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia menemukan bahwa selain sebagian kecil tentara bayaran dan beberapa lainnya, sebagian besar orang yang hadir sebenarnya membeli informasi tentangnya. Hal ini membuat Xiaoyan tercengang. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah tidak kurang dari 10 jenis informasi tentang dirinya di Paviliun Penembus Langit. Ke-10 jenis informasi itu seperti 10 Xiaoyan. Beberapa terluka parah, beberapa lumpuh, beberapa terlibat dalam pesta pora di suatu tempat, dan beberapa bahkan menjadi budak dari suatu golongan. Tentu saja semua informasi ini tidak jelas. Kecuali jika seseorang benar-benar menggunakan koin roh untuk membeli informasi tersebut. Orang-orang di Paviliun Penetrasi Langit tidak akan mengatakan apapun lagi tentang situasi spesifik dari informasi tersebut. Tentu saja kemungkinan besar 9 dari 10 orang tidak akan mempercayai informasi semacam ini. Bagaimanapun pertempuran besar antara Xiaoyan dan 4 elit Dodi setengah tahun yang lalu telah memungkinkan semua orang di wilayah barat untuk memahami kekuatan Xiaoyan. Meskipun demikian, masih ada cukup banyak orang yang memperebutkan informasi tentang Xiaoyan. Pada saat ini sudah ada 3 bandi elit yang saling melotot, terutama mereka yang ingin membeli informasi tentang lokasi Xiaoyan saat ini. Mereka bahkan telah melontarkan beberapa kata-kata kasar yang akan mengancam nyawa mereka. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan mengabaikan keaslian informasi tersebut. Pada saat ini dia ada di sini. Jika orang-orang di Paviliun Penembus Langit benar-benar menyadari keberadaannya, mereka pasti sudah bertindak. Dari apa yang terlihat, mereka jelas tidak menyadarinya. Namun saat Xiaoyan memfokuskan perhatiannya untuk mengamati situasi di alun-alun, seorang pemuda yang mengenakan seragam pelayan berlari ke arah Xiaoyan dengan cara yang agak menyedihkan. Dia tertawa dan berkata, "Pemuda ini adalah pelayan Paviliun Penembus Langit. Adik kecil, apakah kamu juga di sini untuk membeli informasi? Aku ingin tahu informasi seperti apa yang kau inginkan. Jika itu terkait dengan Xiaoyan, maka itu benar-benar kebetulan. Aku hanya kebetulan memiliki informasi yang baru dihimpun." "Oh, tidak. Informasi yang baru ditemukan. Jika kau bersedia, aku akan hanya menagihmu 50.000 koin roh dan akan menjual informasi ini kepadamu. Bagaimana dengan itu?" Pemuda berwajah menyedihkan itu menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Sambil tersenyum, dia mengangkat alisnya ke arah Xiaoyan. Jejak keserakahan melintas di matanya. Mendengar ini, Xiaoyan segera tersadar. Hal pertama yang dilihatnya adalah pemuda berwajah menyedihkan di depannya. Segera setelah itu dia menatap pemuda itu dengan ekspresi tercengang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan tidak ada orang lain,
Dia sekali lagi menatap pemuda berwajah menyedihkan itu dengan senyum malu di wajahnya. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dirinya sendiri. Apakah kamu berbicara kepadaku? Xiaoyan bertanya. Hehehe, bagaimana? Kamu mau? Informasi ini sekarang menjadi komoditas yang sangat diminati. Kalau kamu tidak mau, aku akan menjualnya ke orang lain, kata pelayan itu. Mengenai perilaku aneh Xiaoyan, pelayan berwajah malang itu tidak menyadari apapun. Sebaliknya dia mengangkat alisnya yang seksi dan berkata dengan cara yang sangat menyedihkan. Wajah Xiaoyan perlahan membeku. Otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Dia sedikit mengernyit dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dalam hatinya. Adik kecil, bagaimana? 50.000 koin roh sebagai ganti informasi tentang Xiaoyan. Ini pasti sepadan. Jika saatnya tiba, selama adik kecil menangkap Xiaoyan dan membawanya ke 4 sekte besar, jasa yang telah kamu lakukan sudah cukup bagimu untuk tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu, kata pelayan berwajah malang itu sembari menyeringai saat menatap Xiaoyan. Namun dia tidak tahu bahwa kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang di depannya tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Xiaoyan berkata, hehehe, tapi karena ini masalahnya, kamu tahu bahwa selama kamu menangkap Xiaoyan ini dan membawanya ke 4 sekte besar, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu. Namun mengapa kamu tidak menangkap Xiaoyan sendiri? Ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia juga menyeringai saat melihat pemuda yang tampak menyedihkan di depannya. Pelayan itu berkata, agar dapat pulih dari luka-luka di tubuhnya, Xiaoyan memilih untuk mundur ke Pegunungan Silin. Saat ini ia sedang memulihkan diri di tempat tersembunyi di Pegunungan Silin. Meskipun aku tahu di mana dia berada, sangat disayangkan bahwa kekuatanku tidak cukup dan aku masih belum sebanding dengannya. Beberapa kali aku pergi ke sana, aku terpaksa melarikan diri. Aku bahkan hampir mati di tangannya. Oleh karena itu aku hanya bisa menjual informasi ini tanpa daya, kata pelayan itu sambil mendesah saat dia menceritakan pengalaman palsunya. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa Xiaoyan asli ada tepat di depannya. Tidak tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan muncul di wajah pemuda yang tampak menyedihkan itu jika Xiaoyan mengungkapkan identitasnya saat ini. Ketika mendengar perkataan pemuda berwajah malang itu, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Namun ia tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Xiaoyan berkata, oh, berdasarkan apa yang kamu katakan, maksudmu kamu pernah bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya? Ucap Xiaoyan. Ketika mendengar perkataan Xiaoyan, ekspresi pemuda yang tampak menyedihkan itu langsung menjadi tenang. Ia menatap Xiaoyan sambil tersenyum, seolah-olah ia mengatakan kepada Xiaoyan bahwa hal itu benar. Hei, jujur saja, aku pernah bertarung dengan Xiaoyan beberapa kali. Meskipun dia terluka saat itu, sangat disayangkan bahwa seorang bandi adalah seorang bandi. Pada akhirnya aku tidak sebanding dengannya. Meskipun aku berhasil lolos dari kematian setiap kali, Xiaoyan bocah nakal itu telah menderita. Aku bahkan telah memotong salah satu jarinya, kata pelayan muda itu. Setelah selesai berbicara, pelayan muda itu benar-benar mengeluarkan tulang jari yang menguning dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depan Xiaoyan, seolah-olah dia takut Xiaoyan tidak akan mempercayainya. Melihat kejadian ini, Xiaoyan tidak dapat menahan batuk 2 kali. Harus dikatakan bahwa para penipu ini benar-benar memiliki banyak trik. Mereka memiliki semua jenis peralatan penipuan. Mereka bahkan memiliki tulang jari palsu. Melihat warna tulang jari ini, tampaknya sudah berusia lebih dari 10 tahun. Dia benar-benar mengatakan bahwa tulang itu diambil secara paksa selama pertempuran dengan Xiaoyan belum lama ini. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Pelayan muda itu berkata lagi, hehehe, adik kecil, sekarang kau harus percaya padaku. Biar ku beritahu semua rahasia. Luka Xiaoyan semakin parah. Selama kamu percaya pada informasiku ini dan menemukannya, kamu akan dapat membunuhnya dengan mudah. 50.000 koin roh sebagai ganti kejayaan dan kekayaan seumur hidup. Adik kecil, kamu telah menghasilkan banyak uang. Pelayan muda itu menatap Xiaoyan sambil tersenyum, seolah-olah informasi ini benar-benar dapat membawa kekayaan bagi si pembeli. Harus dikatakan bahwa keterampilan pemuda berwajah malang itu dalam menipu orang-orang cukup hebat. Dia tidak hanya memiliki seperangkat peralatan yang lengkap, tetapi dia bahkan dapat mengendalikan perubahan ekspresinya dan fluktuasi dalam hatinya dengan mudah. Jika itu orang lain hari ini, mereka mungkin benar-benar telah tertipu olehnya. Sayangnya apa yang tidak diketahui oleh pelayan muda berwajah malang itu adalah bahwa Xiaoyan, yang katanya ada hubungannya dengan dirinya, saat ini berdiri di depannya dengan senyum mengejek. Xiaoyan berkata, meskipun apa yang kamu katakan benar, kurasa lebih baik lupakan saja. Karena kamu mengatakan bahwa Xiaoyan mampu mengalahkanmu beberapa kali dalam kondisi terluka parah dan bahkan hampir membunuhmu. Jika aku mati di tangannya, bukankah 50.000 koin roh ini akan sia-sia?
ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia tertawa pelan. Mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan, pelayan muda berwajah malang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depannya tidak akan berani membeli setelah dia mengatakan begitu banyak. Meski begitu, pelayan muda berwajah malang itu masih tidak mau menyerah. Dia telah mengatakan begitu banyak hari ini. Tidak peduli apa, dia harus mengambil 50.000 koin roh dari saku pemuda berjubah hitam di depannya. Adik kecil, jangan khawatir. Setelah beberapa kali pertarungan antara aku dan Xiaoyan, dia telah menghabiskan banyak energi. Sekarang, Xiaoyan sudah menjadi anak panah yang siap melesat. Selama kau berani menyerangnya, Xiaoyan pasti akan menjadi hantu di tanganmu, ucap pelayan muda berwajah malang itu. Mendengar ini, kerutan di dahi Xiaoyan tidak kunjung mereda. Melihat ini, pemuda yang tampak malang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Xiaoyan dalam hatinya. Namun pada akhirnya dia menelan ludah dan menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi dia menghasut Xiaoyan dan berkata, "Adik kecil, jangan sampai kau lewatkan kesempatan bagus di depanmu. Selama kau mengaitkan jarimu, kau bisa membunuh Xiaoyan. Kemudian kau bisa duduk di kursi kemuliaan dan kemegahan. Saat itu kau akan memiliki semua kekuatan dan kecantikan yang kau inginkan. Sekarang aku hanya ingin kau melakukan hal sederhana seperti itu. Apa yang kau khawatirkan?" Kata pelayan muda berwajah malang itu. "Oke, aku akan membelinya." Xiaoyan langsung berteriak keras setelah kata-kata dari mulut pria berwajah malang itu terdengar dan menarik perhatian banyak orang di toko. Ketika mereka melihat pria berwajah malang itu, mereka mengerutkan mulut dengan jijik. Seketika tatapan mereka menunjukkan rasa kasihan saat mereka melihat Xiaoyan sebelum berbalik. Jelaslah bahwa banyak orang yang hadir telah ditipu oleh pemuda berwajah malang ini sebelumnya. Adapun pelayan muda yang tampak malang itu, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan orang lain di toko. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sepasang mata kecilnya menunjukkan keserakahan yang dalam. Di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan ejekan terhadap Xiaoyan. "Hehehe, kamu sangat mudah tertipu. Jika aku bisa menemukan Xiaoyan, bagaimana mungkin kamu memiliki kesempatan untuk mengambil harta karun itu? Dasar bodoh." Hahaha. Sambil mengejek dalam hati, pemuda berwajah malang itu tidak menyadari bahwa selagi dia mengejek Xiaoyan dalam hati, Xiaoyan juga mencibirnya di permukaan. Kemudian pelayan muda berwajah malang itu berkata, "Adik kecil memang orang yang tegas. Aku suka berurusan dengan orang sepertimu. Kamu melakukan segala sesuatunya dengan lugas." Hahaha. Sambil berbicara, dia mengeluarkan peta kulit domba dari cincin penyimpanannya dan hendak menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Tunggu!" Sebuah suara lain tiba-tiba terdengar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.